Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi menjelang siang ya anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sekarang kita mau belajar apa? Oke, kita pembelajaran IPA. Jadi hari ini kita akan belajar tentang keanekaragaman bentang alam yang ada di Indonesia. Sebelumnya sudah pada belajar atau sudah pernah dengarkan bentang alam itu apa? Ya. Jadi bentang alam Indonesia itu sangat kaya dan beragam. Karena apa? Karena bentuk geografi yang berbeda-beda, beragam macam. Ya, bentuk geografi itu mempengaruhi bentang alam yang ada. Nah, jadi hari ini kita akan menjelajahi berbagai jenis penampakan alam dan buatan serta memahami pentingnya mempelajari bentang alam untuk menjaga kelestarian apa? Lingkungan. Nah, jadi bentang alam itu harus kalian jaga. Kira-kira bentang alam itu bisa rusak apa enggak? Bisa. Ya. Jadi sebagai manusia, itu kita kan saling keterkaitan dengan alam ya. Manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan alam. Maksudnya gimana? Sekarang semua produksi yang kita pakai, yang kita butuhkan itu tersedia di alam. Contohnya misalnya kita pakai apa? Untuk sehari-hari memakai baju. Baju itu terbuat dari apa sih kira-kira? Dari apa? Kain. Kain itu bahan dasarnya apa sih supaya bisa membuat kain? Memang itu dibuat dari apa? Apa? Kapas. Benar, emang benar terbuat dari kapas. Ya, jadi untuk pakaian itu berbagai macam bahan dasarnya. Nah, tetapi bahan dasarnya itu pasti selalu tersedia dari alam. Makanya kita perlu untuk mempelajari keanekaragaman bentang alam yang ada di Indonesia. Nah, apa itu bentang alam? Pertama, bentang alam adalah seluruh permukaan bumi beserta segala isinya, baik yang alami maupun buatan manusia. Nah, jadi unsur pembentuknya ada dari unsur-unsur seperti dataran, perairan, dan segala bentuk kehidupan yang ada di dalamnya. Dan keunikannya, setiap bentang alam itu mempunyai keunikan. Keunikannya, setiap wilayah memiliki bentang alam yang khas dan berbeda, mencerminkan keragaman alam di Indonesia. Bentang alam, seperti kita kemarin kan sudah belajar di peta ya. Kalian lihat peta kalian. Ada nggak simbol-simbol tertentu yang ada pada wilayah tertentu? Misalnya kita buka di Pulau Jawa. Yang bawa peta atau atlas silakan dibuka Pulau Jawa. Ya. Jawa apa? Pulau Jawa secara seluruh penyeluruhan. Pulau Jawa Tengah, Jawa Barat. Pulau Jawa. Nah, di situ ada nggak simbol-simbol tertentu dalam pulau tersebut? Ada yang berbentuk lingkaran, ada yang segitiga, terus ada yang gelombang dan lain sebagainya, betul Kak? Nah, itu disebut penampakan alam. Ya. Jadi, seperti yang kita ketahui, seluruh permukaan bumi beserta isinya, baik alam maupun buatan. Jadi seperti apa? Ada misalnya hutan, ada sungai, danau, waduk, ada apa lagi? Jalan kereta, ada apa? Danau juga. Iya, itu adalah namanya bentang alam. Nah, seperti ini. Tanda-tanda tertentu. Ya. Kita next lagi. Sekarang ada penampakan alam itu dibagi jadi dua jenis, ada dataran dan ada lautan. Sekarang penampakan alam daratan. Ya, di daratan itu pertama ada gunung. Gunung itu di peta bersimbol apa sih?
simbol dari gunung? Apa? Segitiga. Segitiga itu ada beberapa warna nggak? Cuma warna merah doang, ada yang warna itu nggak? Bulat. Nah, jadi gunung itu di simbol yang ada di tengah itu sebagai segitiga. Ya, bentang alam berupa dataran tinggi dengan puncak yang meruncing. Nah, selanjutnya ada bukit. Bukit itu berupa dataran tinggi dengan puncak yang membulat. Nah, jadi bedakan antara bukit dan gunung. Bedanya apa? Kalau gunung itu puncaknya dia runcing atau lancip, sedangkan kalau bukit dia apa? Membulat. Jadi kayak misalnya, siapa di sini yang pernah pergi ke puncak? Nah, di puncak hampir sama nggak kayak gunung? Tapi disebut apakah itu disebut gunung? Tapi disebutnya bukit karena bentuknya dia membulat bukan meruncing. Ya, gunung yang terdekat yang ada di Jakarta itu gunung apa sih? Apa? Semeru. Semeru ada di mana? Ya, gunung mana yang paling dekat dengan Jakarta, ada yang tahu? Adanya di Bogor. Oke, salah satu gunung yang terbesar aja ada Gunung Salak. Ya, Gunung Salak itu ada di Bogor. Gunung itu banyak, ada Gunung Prau, Gunung Halimun dan lain sebagainya. Tapi yang terkenal itu Gunung Salak yang masih sangat asli. Terusnya ada apa? Lembah. Lembah itu dataran rendah yang berada di antara dua bukit atau gunung. Jadi lembah itu curam. Curam itu kayak berada di antara bukit dan gunung. Jadi kalau misalnya kamu jatuh, itu langsung berupa jurang, benar. Ya. Biasanya lembah itu dia di dataran rendah. Jadi tempatnya itu pendek di bawah. Kalau di antara bukit berarti ketika kalian jatuh ke lembah itu bisa mengakibatkan kematian. Banyak sekali kan. Misalnya mobil nih yang lagi di puncak terus tiba-tiba loncat jatuh ke jurang atau ke lembah. Nah itu. Terusnya terakhir ada dataran. Dataran itu apa? Ya, berupa wilayah datar yang luas dan relatif rata, seperti tempat hunian, jalanan. Itu adalah dataran. Ya, dataran itu juga dibagi jadi dataran rendah dan dataran tinggi. Oke. Selanjutnya. Selanjutnya setelah penampakan daratan ada penampakan alam apa? Oke, penampakan alam perairan ada apa aja? Ada sungai, ada danau, air terjun, dan ada laut. Nah, di sungai yang ada di Jakarta itu sungai apa aja? Apa? Sungai terbesar yang ada di Jakarta? Yang melewati beberapa kota, sungai? Di Jakarta kan kita sudah membahas. Apa? Yang sering banjir sungai apa? Sungai Amazon. Sungai Ciliwung itu disebut sungai. Ya, sungai itu adalah aliran air tawar yang mengalir dari hulu ke hilir, dari daratan ke mana? Dari daratan ke lautan, itu namanya sungai. Ya, jadi kalau ada yang mengalir, ini kayak sungai Ciliwung, dia dari mana ke mana sih? Ujung sungai Ciliwung itu ada di mana? Di kota Bogor. Ya.
melintasi beberapa kota, ada Bogor, Jakarta, dan Bekasi lewatnya kira-kira. Oke, nanti kita pelajari lagi kalau kayak gitu ya. Jadi sungai itu dari tawar mengalir dari hulu ke hilir. Danau berupa dia cekungan yang berisi air, biasanya air tawar. Nah, danau itu juga ada dibagi dua, ada danau apa? Alami dan ada danau buatan ya. Jadi danau alami terbentuk dari apa? Danau alami itu terbentuk dari apa? Dari danau alami terbentuk dari letusan gunung berapi. Ya, kalau danau alami berarti dibuat oleh manusia, tanahnya dikeruk ya untuk keperluan tertentu. Selanjutnya ada apa lagi? Air terjun. Jadi dia aliran air yang jatuh dari ketinggian. Ada yang udah pernah ke air terjun di sini? Air terjun apa? Apa? Air terjun. Emang udah ada pernah? Gak tahu namanya, Pak. Ada, Pak. Kalau kalian suka ke curug itu biasanya ada air terjun. Ya. Dan terakhir ada apa? Laut, yaitu adalah perairan yang luas dan dalam. Laut itu. Nah, ini adalah beberapa penampakan alam yang ada. Nah, ini adalah contoh dari penampakan alam. Ini apa sih namanya? Ya, ini ada. Ini apa sih? Jalanan. Galaksi. Apa ini? Galaksi Andromeda coba. Darau. Lanton. Ini biasanya kita temui di gua-gua tertentu. Kalau ini apa? Laut. Sungai ini laut ya. Jadi ini adalah contoh penampakan alam. Nah, jadi ada penampakan itu dibagi dalam bentuk dan tujuannya, ya. Nah, jadi penampakan buatan itu bentuknya dapat berupa bangunan, jalan, jembatan, waduk, irigasi, dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Membentuk penampakan buatan. Tujuannya dibuat untuk memenuhi kebutuhan manusia seperti tempat tinggal, transportasi, dan sumber air. Jalan kereta, dia termasuk penampakan alam apa bukan? Alam apa buatan? Buatan, benar. Kalau misalnya sungai? Alam, benar. Kalau waduk? Waduk buatan, ya. Selanjutnya, ini ada contoh penampakan buatan. Pertama ada jembatan dibuat fungsinya untuk apa sih? Apa? Untuk menghubungkan satu daerah atau satu tempat ke tempat lainnya. Ya, biasanya jembatan ini dibuat untuk mempercepat perjalanan atau transportasi. Misalnya kalau di bantaran sungai, orang kan harus muter dulu, tapi dengan adanya jembatan, jadi mereka tinggal nyebrang. Atau kayak misalnya ini jembatan Suramadu. Ada yang udah pernah ke jembatan Suramadu? Jembatan Suramadu itu adanya di mana? Di mana? Surabaya, Madura, menghubungkan Surabaya dan Madura. Nah, itu merupakan salah satu jembatan terpanjang. Ya, Bapak beberapa kali ke sana. Ke Suramadu. Terus ada apa? Rumah adat, bangunan tradisional dengan ciri khas budaya lokal. Ya, jadi rumah adat itu bentuknya banyak yang berbeda-beda tergantung apa? Tergantung
letak geografisnya. Ya, kan kita tahu di rumah adat ada yang tinggalnya misalnya di rawa-rawa, ada yang di pegunungan, ada yang di dataran rendah. Itu kan beda kan untuk geografinya. Nah, makanya banyak rumah adat yang berbeda. Dan biasanya tiap provinsi mempunyai rumah adat tertentu. Beda nggak di Papua pegunungan sama di Aceh rumah adatnya? Beda karena kondisi geografis atau letak geografisnya yang berbeda. Selanjutnya ada apa? Waduk itu bendungan untuk menampung air dan mengontrol aliran sungai. Ya, seperti tahun-tahun sebelumnya saat era atau pemerintahan Pak Jokowi itu sangat banyak membangun waduk. Tujuannya apa? Tujuannya untuk dapat mengaliri air atau persawahan lebih banyak lagi dan dapat menampung air. Kalau misalnya kita punya waduk, ketika musim kering atau kekeringan, kita bisa mengalirkan air sehingga tanaman-tanaman yang kita tanam itu tidak akan mati benar. Jadi nggak ada lagi tuh misalnya banyak yang gagal panen gara-gara apa? Kekeringannya yang sangat panjang, makanya dibuatlah apa? Waduk. Ada yang pernah ke waduk Jatiluhur nggak? Waduk Jatiluhur itu tempatnya bagus, salah satu tempat penampakan buatan sekaligus rekreasi. Banyak juga yang memancing di sana. Waktu itu Bapak pernah ke Waduk Jatiluhur juga. Terus ini ada, kenapa sih kita harus mempelajari bentang alam atau pentingnya mempelajari bentang alam? Ya, yang pertama apa? Yang kita dapat memahami lingkungan. Dengan mempelajari bentang alam, kita dapat memahami karakteristik dan potensi suatu daerah. Nah, ini juga misalnya kalian bisa tahu nih kalau misalnya nanti aku cita-citanya mau jadi misalnya petani. Itu harus melihat kondisi wilayah atau geografi tertentu. Mau jadi nelayan atau mau jadi misalnya peternak, mau jadi misalnya punya pabrik apa, itu tergantung kondisi geografisnya. Jadi misalnya kayak mau buat pabrik mebel atau apa, berarti kita harus dekat dengan bahan bakunya supaya ongkos pengirimannya lebih murah kayak gitu. Nah, terus dapat pemanfaatan sumber daya. Jadi pengetahuan tentang alam berguna untuk memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan, ya. Jadi sumber daya alam ini kita tahu fungsi dan kegunaannya. Karena di Indonesia banyak sekali sumber daya alam yang belum dioptimalkan atau manfaatkan dengan baik dan benar, sehingga kita masih sering kalau mengambil barang dari luar negeri ke Indonesia namanya ekspor atau impor. Impor barang dari luar negeri ke dalam negeri untuk apa? Memenuhi kebutuhan dalam negeri. Padahal apa? Sumber daya alam kita kan banyak. Apa sih yang nggak kita punya? Ayo, sumber daya alam kita melimpah, ya kan? Dari mulai bahan pokok, terusnya ada sumber-sumber daya misalnya untuk cadangan makanan, cadangan pangan. Peternakan kita juga banyak. Kenapa sih kita masih suka impor barang dari luar negeri? Sekarang Bapak tanya, apa yang kalian pakai? Pakaian kalian, barang-barang. Kenapa sih Indonesia nggak bisa untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada? Padahal semuanya ada di negara ini. Kenapa? Karena masih terbatasnya sumber daya manusia yang dapat mengelolanya. Nah, makanya kalian di sini ya diharapkan dengan adanya pembelajaran yang baik, kalian bisa belajar, kalian nanti bisa menjadi orang yang dapat memanfaatkan sumber daya alam secara maksimal gitu. Jadi kalian bisa berkontribusi buat
bangsa. Misalnya siapa tahu di sini ada yang bisa membuka peternakan sapi dengan jumlah sapi sampai 100.000 ekor. Kayak gitu. Jadi bisa mensuplai kebutuhan daging yang ada di daerah-daerah tertentu. Atau kalian punya kandang ayam, peternakan ayam, sehari menghasilkan misalnya 100.000 butir telur. Nah, makanya ayo kita belajar sama-sama guna bisa untuk memanfaatkan sumber daya alam Indonesia secara maksimal. Selanjutnya ada apa? Konservasi lingkungan. Ada yang tahu nggak konservasi lingkungan itu apa? Jadi membantu untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah kerusakan alam. Kayak sekarang di sini ada yang tinggal di Jakarta Utara. Nah, kemarin kalian dengar nggak berita bahwa daerah Priuk di sana itu banjir. Banjirnya karena apa? Banjir rob. Ada yang tahu nggak banjir rob itu apa? Banjir karena air laut yang menguap, yang tinggi, yang naik ke daratan. Nah, itu karena apa? Karena tidak ada konservasi lingkungan. Seharusnya di tepi laut itu ditanami apa sih? Pohon apa? Ada namanya pohon mangrove untuk mencegah erosi dan abrasi air laut. Nah, karena kita sudah sangat habis untuk konservasi lingkungannya, makanya menjadi air seperti itu. Ya, jadi fungsinya tidak sesuai. Itu kan harusnya dataran itu bukan berfungsi sebagai tempat tinggal, tapi malah ditinggali oleh orang-orang. Jadi ya makanya itu kita nggak bisa menyalakan alam. Bisa nggak kita nyalain alam? Ini gara-gara kenapa sih air lautnya pakai segala naik? Bisa nggak kayak gitu? Nggak bisa. Tapi kita sebagai manusia ya mempunyai otak, bisa berpikir. Jadi udah tahu itu tempatnya buat apa? Buat menanami konservasi kayak misalnya mangrove dan sebagainya, malah ditanami hunian-hunian. Kayak misalnya juga yang rumahnya di pinggiran kali atau di pinggiran sungai yang bikin banjir, itu kan sudah tahu harusnya sebagai daerah resapan air, malah dibuat rumah. Salah atau benar kira-kira itu? Ya makanya daerah atau rumah kalian yang sering banjir itu karena fungsinya itu sudah tidak sesuai. Itu ada nggak rumah yang sering banjir di sini? Nah, yang sering banjir, kalian lihat ada nggak resapan yang sesuai? Got-got kali-kali atau sumber resapannya bersih apa enggak kira-kira? Nah, makanya itu adalah tidak bisa mengelola konservasi lingkungan. Kita lanjut lagi. Ada kesimpulan, ya? Ada beberapa kesimpulan. Pertama apa? Dasar alam merupakan seluruh permukaan bumi beserta segala isinya, baik alami maupun buatan. Yang kedua, dari gunung, bukit, lembah, daratan, dan perairan dari sungai, danau, gunung, dan laut. Ya, terusnya ada apa? Berupa apa? Infrastruktur dan bangunan yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Seperti apa tadi? Jembatan, waduk, terusnya rumah adat dan sebagainya. Dan terakhir nantinya kita mempelajari ya untuk memahami lingkungan, memanfaatkan sumber daya alam yang ada dan menjaga lingkungan atau kelestarian alam. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, sekarang keluarkan buku tulis kalian.